Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak Ustaz semuanya, bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita akan bahas subtema 1 dari tema 5, yaitu keadaan cuaca, yang memuat pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Untuk PJOK-nya semester 2 ini akan dibimbing oleh Ustadz Isparizi seperti jadwal yang sudah Ustadz kirimkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk bahasa Indonesianya, yang pertama adalah siswa atau anak-anak Ustaz semuanya diharapkan dapat mengetahui informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, Ananda semuanya diharapkan dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Selanjutnya, untuk PPKN-nya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak Ustaz semuanya diharapkan mampu memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Lalu untuk matematikanya, 1. Dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda konkret secara tepat. Dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Dan dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Subtema 1 adalah keadaan cuaca. Sebagai pengantarnya, Ayah Ahmad mendapat tugas keluar kota naik pesawat. Sebelum berangkat, Ayah Ahmad melihat perakiraan cuaca di televisi. Diberitakan bahwa cuaca cerah. Ayah Ahmad merasa tenang. Ayah Ahmad segera menyiapkan segala keperluan untuk pergi keluar kota. Ayah Ahmad merasakan manfaat acara perakiraan cuaca. Ayo mengamati, mengenal jenis-jenis cuaca. Ada 4 jenis cuaca. Ya, sebelum itu kita sampaikan dulu definisi dari cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia mengalami 4 cuaca, yaitu cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cerah dilambangkan dengan matahari yang bersinar terang. Berawan dilambangkan dengan matahari yang sedikit diselimuti oleh awan. Lalu mendung dilambangkan dengan awan yang agak pekat, dan hujan dilambangkan dengan awan pekat disertai tanda atau turunnya hujan, turunnya air dari langit. Berikutnya, ini contoh keadaan cuaca cerah. Ya, tadi lambangnya adalah matahari bersinar cerah. Ya, langit pun nampak biru. Ini yang kedua, cuaca berawan. Ketiga, mendung. Yang keempat, hujan. Cuaca sering berubah-ubah. Cuaca pada pagi hari pada umumnya suhunya sejuk karena panas matahari belum terasa. Ya.
Matahari belum naik kali. Jadi cuaca atau suhu pada pagi hari itu sejuk atau dingin. Lalu cuaca pada siang hari pada umumnya cerah, terasa panas karena matahari terasa menyengat. Tuh matahari sudah tinggi, makanya panasnya sangat terasa. Pada sore hari suhu terasa hangat karena matahari sudah mulai tenggelam. Tidak sepanas pada siang hari. Dan pada malam hari tentunya karena tidak ada cahaya matahari, suhunya lebih dingin lagi. Mengapa cuaca bisa berubah-ubah? Faktornya adalah di antaranya 1. Pemanasan global, 2. Kondisi permukaan laut, 3. Perubahan suhu dan rotasi bumi. Ya, berikutnya mencari arti kosakata tentang cuaca. Carilah arti kosakata di bawah ini pada kamus. Ya, kalau misalnya kamus tidak punya, boleh ditanyakan kepada abang, kakak, atau abi umminya apa makna atau arti dari kata cuaca, suhu, ekstrim, rotasi, pemanasan global. Ini bukan dikumpulkan tugasnya ya, yang ini bukan tugas untuk dikumpulkan, tapi sekedar untuk diketahui saja. Baik, anak-anak usaha semuanya, kita lanjut. Berikutnya adalah menulis kalimat bertema cuaca. Ya. Membuat kalimat atau kalimat pendek, ya, menggunakan kosakata berikut. Ketika menulis kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal kalimat dan menggunakan tanda baca secara tepat. Ya, kata atau kosakata yang akan dibuat adalah cuaca, kilat, petir, cahaya, musim, guru, dingin, hujan, mendung, guntur. Ini berhubungan dengan cuaca semuanya. Tadi Ustadz sampaikan, ini di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar ya. Karena nanti di selanjutnya akan kita pelajari tuh apa saja yang harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, untuk sekarang di awal kalimat saja dulu. Ya, di awal kalimat. Ini contohnya, Ustadz ambil kosakata atau kata cuaca. Cuaca di Pekanbaru pada hari Sabtu dan Ahad kemarin hujan dan mendung. Ini cuaca C-nya pakai huruf besar. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Ini P-nya kenapa? Nah, nanti kita pelajari itu ya. Ini nama kota, ini nama hari. Ada 7 tempat atau 7 kalimat atau kata yang harus kita buat menggunakan huruf kapital. Ya, nanti itu insya Allah ya. Selanjutnya, untuk pelajaran PPKN-nya menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ini insya Allah anak-anak usaha semuanya bisa memahaminya nih. Untuk pelajaran PPKN-nya dia mirip-mirip dari tema 1 sampai tema 8 nanti. Mirip-mirip materinya. Hanya beda-beda sedikit saja. Dan anak-anak Ustadz yakin semuanya bisa memahaminya, bisa membuat contoh-contoh sikap bersatu dalam keberagaman ini. Ya, ini contohnya di sekolah Ustadz buat. Ya. Ya, ini beberapa contoh. Dari Jawa Barat ada makanan surabi, minumannya bajigur. Dari Jawa Tengah ada makanannya tongseng namanya, minumannya skoteng. Lalu dari Makassar ada sup konro. Atau Makassar ada juga coto Makassar, minumannya saraba.
Maka dari Jakarta ada soto Betawi, minumannya bir peletok. Nah, Ustaz nggak tahu juga nih bir peletok. Peletok ini entah emang bir benaran atau nggak tahu ya. Kalau bir ya nggak boleh diminum. Ini untuk pengetahuan kita saja nih. Baik. Lalu keberagaman budaya. Ya, di Indonesia ini banyak beragam budaya karena suku bangsanya juga beragam. Ya, coba carilah informasi tentang keragaman daerah di Indonesia berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, dan sebagainya. Ini contohnya ada satu, daerah Jawa Tengah, pakaian adatnya kebaya, rumah adatnya joglo, musik tradisionalnya gamelan. Ya, itu sebagai contoh saja. Menanggapi keragaman budaya. Ya, ini juga anak-anak saya semuanya insya Allah bisa paham. Keragaman budaya itu harus kita saling menghormati. Ya, harus saling menghormati. Berikutnya untuk matematika, mengenal pecahan sederhana seperti yang sudah Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama kemarin atau pertemuan kedua ya hari Rabu kemarin sudah kita bahas tentang pecahan ini. Insya Allah dengan diulang-ulang seperti ini anak-anak Ustaz semuanya bisa bertambah paham. Ya, ini contoh pecahan ya, ini kue atau pizzanya dibagi dua, maka nilai satu bagiannya adalah 1/2, ini dibagi 4, nilai satu bagiannya adalah 1/4, dan ini dibagi 8, nilai satu bagiannya adalah 1/8. Coba tentukan pembilang dan penyebut dari setiap bilangan pecahan di bawah ini, kemudian bacalah dengan bilangan tersebut. Ini juga anak-anak Ustaz insya Allah sudah paham. Bisa. Ini 3 pembilangnya. Ini 3 pembilang. Di sini. Sini pembilangnya 3. Yang di atas ya. Ini penyebutnya 5. Dibaca 3. Maaf agak jelek nih, pakai mouse Ustaz nih, bukan pakai alat yang biasa. 3/5. Baik, dan Ustaz insyaallah bisa memahaminya sampai ke bawah. Kita lewati lagi yang ini. Nah, ayo sekarang menentukan nilai bilangan mana yang paling besar nih. Menurut kalian mana yang lebih besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Jangan dilihat besaran potongan martabaknya ya. Kalau satu bagian gini, satu bagian gini, ini 1/3, ini 1/4 sama besarnya nih. Maksud Ustaz tuh nilainya, nilai bilangan pecahan yang ini mana yang paling besar? 1/2 dengan 1/3 dan 1/4. Kita bandingkan. Antara kalau bilangan biasa, bilangan bulat, bisa kita tebak tuh. Misalnya 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Mana bilangan yang paling besar? Tentu 4. Ya, tentu 4. Setelah itu 3, setelah itu 2. Nah, kalau pecahan berbeda. Lihat, ini pembilangnya sama. 1, 1, 1. Pembilangnya 1 semuanya. Kalau dalam pecahan ya, kalau pembilangnya sama, ya, pembilangnya yang sama, lihatlah penyebut yang paling kecil, itulah bilangan atau pecahan yang nilainya paling besar. Saya ulang sekali lagi. Dalam pecahan, kalau pembilangnya sama,
Nih, yang 3 nih, 1/2, 1/3, 1/4. Pembilangnya sama-sama 1 nih. Lalu lihatlah penyebutnya. Mana penyebut yang paling kecil? Itulah bilangan atau pecahan yang paling besar. Berarti di sini antara 1/2, 1/3, dan 1/4 yang paling kecil penyebutnya adalah 1/2 ini. Berarti pecahan yang paling besar nilainya antara yang 3 ini adalah 1/2. Ya, bukan 1/4. Bukan 1/4. Ya. Kita lanjut. Nah, tentukan bilangan yang lebih besar dengan menuliskan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Nah, contoh. 2/3 dengan 4/3 mana yang paling besar atau mana yang paling kecil? Tanda lebih besar atau tanda lebih kecil? Tadi saya sampaikan, jika pembilangnya sama, maka kita lihat penyebut yang paling kecil, itulah bilangan yang paling besar atau pecahan nilainya yang paling besar. Nah, sekarang ini penyebutnya yang sama-sama 3. Nah, kalau penyebutnya sama, ya, maka lihatlah pembilang yang paling besar ya. Saya ulangi, kalau penyebutnya sama, lihatlah pembilang yang paling besar, itulah pecahan yang nilainya paling besar. Berarti antara 2/3 dan 4/3, pecahan yang nilainya paling besar adalah 4/3. Maka tandanya adalah ini. Ya, 2/3 lebih kecil dari 4/3. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya ragu, diulang-ulang penjelasan Ustadz yang ini khusus ini ya. Nah, ini nomor 2, 3/4 dan 2/4. Nah, ini mana yang paling besar nih? Tadi Ustadz bilang kalau penyebutnya sama, lihat pembilang yang paling besar, itulah pecahan yang nilainya paling besar. Kalau ini berarti antara 3/4 dan 2/4, mana pembilang yang paling besar nih? 3/4 ya. Berarti ini 3/4 lebih besar dari 2/4. Maka tanda yang pas untuk nomor 2 ini adalah tanda lebih besar. 3/4 lebih besar dari 2/4. Ya. Begitu selanjutnya. Nah, sedikit lagi. Menyajikan bilangan pecahan dalam soal cerita ini ya. Ibu membeli bakso tahu goreng atau batagor 1 porsi. Batagor adalah makanan khas Jawa Barat atau Bandung. 1 porsi berisi 10 buah tahu bakso. Ya, 10 buah ya. Ibu memberikan 5 buah kepada Wayan. Ya, diberikan kepada Wayan 5 buah. Dan ibu memberikan 5 buah lagi kepada Melani. Tulislah jumlah bakso yang diberikan kepada Wayan dan Melani dalam bentuk lambang pecahan. Dalam bentuk lambang pecahan. Ini ada gambarnya, kita tanda ini. Nih, untuk Wayan berarti dalam bentuk pecahannya berapa tuh? Ini 5 nih. Ini ada 10 ya. Lalu yang dikasih kepada Wayan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat ini satu-satu, satu bagian ini berarti kan 1/10 karena keseluruhannya ada 10. Di satu bagian berarti 1/10.
Jadi untuk bagian wayan ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 5 bagian wayan ya. 5 per 10. Ya, 5 per 10 bagian. Lalu untuk bagian melani berapa? Ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sama berarti 5 per 10 juga. 5 per 10. Baik anak-anak usaha semuanya. Berikutnya adalah ini ada latihan sedikit ya. Jadi materinya sampai di situ agak panjang nih. Nah, ini coba dikerjakan ini ya. Kakak membeli bika Ambon. Bika Ambon adalah makanan khas Medan. Kakak membagi kue bika Ambon menjadi 20 potong. 5 potong diberikan kepada Ahmad, 5 potong diberikan kepada Togar. Sisanya disajikan untuk keluarga. Tulislah jumlah bika Ambon yang diberikan kepada Ahmad, Togar, dan yang disajikan untuk keluarga. Berarti ada 3 yang harus dicari ini ya. Lalu yang kedua, baca buku teks pada halaman 43. Tema 5 ya, carilah 2 kata yang berhubungan dengan cuaca. Ya, dari bacaan itu, ambil atau tulis 2 kata yang berhubungan dengan cuaca. Lalu tulis maknanya, tulis arti dari kata tersebut. Baik anak-anak semuanya, ini tugasnya. Kalau misalnya belum bisa hari ini nggak apa-apa, besok pun boleh. Ya, Anda harus hari ini. Kapan bisanya Ustaz terima insyaallah ya. Jangan takut nanti misalnya tinggal saya lagi, tapi dikirim gitu, jangan nggak dikirim. Ya, dalam sepekan ini Ustaz tunggu. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, itu saja materi kita hari ini. Maaf ini agak kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.